Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Oktavania, NIM 201 022 1037. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya sastra lama. Yang pertama yang akan kita bahas nanti, pengertian karya sastra lama. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri karya sastra lama, lalu jenis karya sastra lama, dan fungsi sastra. Yang pertama, pengertian karya sastra lama. Karya sastra adalah ungkapan perasaan manusia yang bersifat pribadi yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dengan bentuk tulisan. Sumarjo dalam bukunya mengatakan bahwa karya sastra adalah sebuah usaha merekam isi jiwa sastrawannya. Rekaman ini menggunakan alat bahasa. Sastra adalah bentuk rekaman dengan bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain. Sastra adalah seni bahasa yang memiliki makna. Lahirnya sebuah karya sastra adalah untuk dinikmati diri sendiri atau juga untuk dapat dinikmati oleh siapa saja yang membacanya. Untuk dapat menulis dan menikmati karya sastra secara sungguh-sungguh, dan karya yang baik sangat diperlukan pengetahuan tentang sastra. Tanpa pengetahuan tentang sastra yang cukup, penikmatan akan sebuah karya sastra hanya akan bersifat dangkal, sementara, dan sepintas saja karena kurangnya pemahaman yang tepat. Maka dari itu, sangat diperlukan pengetahuan akan sastra, karena agar semua orang tahu siapa yang dimaksud dengan sastra. Karya sastra itu bukanlah ilmu. Karya sastra adalah seni yang memiliki unsur kemanusiaan di dalamnya, khususnya perasaan, sehingga sangat susah diterapkan untuk metode keilmuan. Karya sastra lama. Karya sastra lama adalah karya sastra yang lahir dalam masyarakat lama, yaitu suatu masyarakat yang masih memegang adat istiadatnya yang berlaku di daerahnya. Karya sastra lama biasanya bersifat moral, pendidikan, nasihat, adat istiadat, serta ajaran-ajaran agama. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri karya sastra lama. Ciri-ciri karya sastra lama apa saja sih? Ciri-ciri karya sastra lama itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, bentuk karya sastra lama merupakan puisi yang terikat seperti syair, pantun, hikayat, mite, legenda, dan juga dongeng. Yang kedua, bahasa pada karya sastra lama menggunakan bahasa Melayu, bahasa Arab, bisa juga memakai bahasa daerah. Yang ketiga, tema yang digunakan itu cenderung kaku dan bersifat intan-sentris dan mistis. Yang keempat, latar belakang penciptaan terpengaruh pada kesastraan Hindu, Islam, budaya tradisional, dan bersifat anonim atau milik masyarakat. Yang terakhir, perkembangannya secara statis dan disampaikan lisan secara turun-temurun. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis karya sastra lama. Jenis-jenis karya sastra lama itu ada prosa lama. Prosa lama adalah prosa yang masih murni menggunakan bahasa Indonesia yang belum dipengaruhi oleh budaya barat. Karya sastra pada prosa lama ini awal mulanya hanya disampaikan secara lisan. Karena pada saat itu masyarakat belum mengetahui tulisan. Tetapi setelah agama dan kebudayaan Islam telah masuk di Indonesia, saat itulah masyarakat mulai mengenal tulisan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk prosa lama. Yang pertama ada hikayat. Hikayat adalah suatu prosa yang menceritakan suatu kejadian yang tidak masuk akal
dan menggambarkan tentang kehidupan para raja, ratu, pangeran, putri, para dewa dan dewi yang mempunyai sebuah kekuatan gaib yang luar biasa. Yang kedua ada sejarah atau tambo. Sejarah adalah suatu prosa yang menceritakan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang nyata dan telah terjadi pada zaman dahulu. Selain menceritakan suatu peristiwa sejarah, sejarah dapat juga menceritakan silsilah pada seorang raja. Yang ketiga ada kisah. Kisah adalah sebuah prosa yang menggambarkan suatu kisah perjalanan atau pelayaran seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Lalu ada dongeng. Dongeng adalah sebuah prosa yang menggambarkan suatu cerita fiksi. Dongeng juga mempunyai beberapa ragam seperti berikut. Yang pertama ada fabel. Fabel adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan cerita lama yang dimana hewan sebagai tokoh utamanya. Yang kedua ada mitos. Mitos adalah sebuah karya sastra yang menceritakan tentang kepercayaan terhadap sebuah benda atau hal lain yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Lalu ada legenda. Legenda adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan cerita lama tentang riwayat terjadi dan terbentuknya suatu tempat atau wilayah. Ada juga sage. Sage adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan cerita lama yang berhubungan dengan sebuah keberanian atau kesaktian dan keajaiban para seseorang. Lalu ada parabel. Parabel adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan cerita rekaan, keagamaan, atau sikap moral dan melibatkan ibarat atau perbandingan. Lalu ada cerita berbingkai. Cerita berbingkai adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan suatu cerita yang di dalamnya mempunyai cerita lagi, lalu dibicarakan lagi oleh tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Setelah prosa lama, ada juga nih puisi lama. Puisi lama merupakan jenis puisi yang terikat oleh berbagai ketentuan, seperti banyaknya lirik setiap bait, banyaknya suku kata pada setiap lirik, ataupun pola rimanya. Berikut adalah bentuk puisi lama. Yang pertama ada pantun. Pantun merupakan puisi yang memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. 2 baris pertama disebut sampiran. 2 baris berikutnya disebut isi pantun. Pantun mementingkan rima akhir dengan pola A, B, A, B. Bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, sedangkan baris kedua sama dengan baris keempat. Selain itu, pantun memiliki beberapa variasi bentuk. Bentuk-bentuk pantun lainnya adalah sebagai berikut. Ada pantun berkait. Pantun berkait disebut juga pantun berantai atau sloka. Pantun berkait adalah pantun yang terdiri atas beberapa bait, dan bait yang satu dengan bait yang lainnya sambung menyambung. Baris kedua dan keempat, baris pertama, dipakai kembali pada baris pertama dan ketiga pada bait kedua. Lalu ada talibun. Talibun adalah pantun yang susunannya terdiri atas 6, 8, bahkan bisa juga 10 baris. Pembagian baitnya sama dengan pantun biasa, yakni terdiri atas sampiran dan isi. Jika talibun itu 6 baris, 3 baris pertama merupakan sampiran, dan 3 baris berikutnya merupakan isi. Lalu ada pantun kilat. Pantun kilat atau karmina ialah pantun yang terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran, dan baris kedua merupakan isinya. Lalu bentuk puisi lama yang kedua ada syair. Syair merupakan bentuk puisi lama yang merupakan pengaruh kebudayaan Arab. Syair memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 10 suku kata. Tidak memiliki sampiran, semuanya merupakan isi. Dan berima akhir AA. Yang selanjutnya ada gurindam. Gurindam termasuk puisi lama, di samping pantun dan syair. Gurindam terdiri atas 2 baris yang berirama. Baris pertama pada umumnya berupa sebab, sedangkan baris kedua merupakan jawaban atau dugaan. Ciri lain gurindam ada pada isinya, yaitu berupa ajaran atau nasihat.
Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa gurindam syarat dengan nilai pendidikan, ajaran-ajaran keagamaan, ataupun petuah-petuah hidup. Ciri-ciri gurindam sebagai berikut. Terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan sebab, baris kedua merupakan jawaban atau dugaan, terdiri atas 8-12 suku kata, dan berima akhir AA. Fungsi sastra apa saja sih? Dalam kehidupan masyarakat, sastra memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. Yang kedua, ada fungsi didaktif, yaitu sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Lalu ada fungsi estetis, yaitu sastra mampu memberikan keindahan penikmat atau pembacanya karena sifat keindahannya. Lalu ada fungsi moralitas, yaitu sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau peminatnya sehingga tahu moral yang baik dan buruk, karena sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. Dan yang paling akhir, yaitu fungsi religius, yaitu sastra pun menghadirkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para penikmat atau pembaca sastra. Demikian penjelasan karya sastra lama dari saya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.